Bismillahirrahmanirrahim. Seorang Badui pernah berkata, bagaimana bisa manusia tidak melihat, bukankah sebuah bekas kaki menandakan bahwasanya ada orang yang pernah melewatinya? Bukankah bekas makanan yang tertinggal berarti pernah ada orang makan? Bagaimana seseorang bisa meyakini poin seperti itu tapi dia tidak yakin alam semesta yang begitu rumitnya sistem yang ada ini, itu tidak ada penciptanya. Kita tadi baru bicara diri kita teman-teman sekalian. Pertanyaan lebih lanjut, coba kita lihat ke hewan-hewan. Siapa yang membuat kulitnya harimau dengan corak garisnya yang bagus, belang-belangnya? Siapa yang menciptakan gigi taringnya, matanya, sifatnya? Mengajar dia untuk menyerang, memakan musuh, memakan makanan untuk bisa dapat makanan. Kenapa nggak pernah habis? Rusa yang selalu diterkam oleh harimau, kenapa selalu ada? Semua itu kalau dalam Al-Quran diceritakan bagi orang yang beriman tahu ini perhiasan dunia untuk menunjukkan kemahabesarannya Allah. Teman-teman sudah tahu belum? Semut itu kata ilmuwan, kalau didirikan semut itu dibesarkan tubuhnya seperti manusia 1,61 meter 60 cm atau 1 meter 70 cm, diberdirikan sama dengan manusia sebelahnya. Semut itu satu ekor bisa makan manusia. Sementara kita manusia tidak bisa makan manusia atau hewan sebesar badan kita. Dalam satu kali makan ya, semut itu bisa memakan, kalau dia dibesarkan tubuhnya kayak manusia, satu manusia bisa dihabisin sama dia. Dengan rumitnya sistem, kakinya ada berapa, postur tubuhnya, matanya, warnanya, gigi taringnya memotong-motong, kadang-kadang kalau menggigit sampai kita sakit. Allah sang pencipta memberikan postur tubuhnya kecil, tapi bisa menyakiti manusia yang besar. Siapa yang membuat semut itu? Sifat-sifatnya, karakternya, bentuknya semua sama, jumlahnya ribuan, mengajarkan untuk membuat tempat-tempat dan seterusnya. Belum kita bicara banyak hewan-hewan, jenisnya jutaan. Belum kita bicara ikan-ikan yang di lautan dengan segala macam jenisnya. Belum kita bicara tumbuh-tumbuhan. Ini pohon pisang, begini batang pohonnya, begini daunnya, begini pisangnya. Siapa yang menata pisang itu teman-teman, di tangkainya seperti itu. Dengan rapinya, ada 10 sisir, ada 12 sisir, ada 8 sisir dengan tata rapi. Warnanya, cita rasanya, aromanya, siapa yang membuat semua itu? Siapa yang membuat durian dengan begitu kulitnya, di dalamnya buahnya dengan begitu lembut dan wangi? Kita kadang-kadang teman-teman cuma makan, tidak pernah berpikir hal yang lebih besar. Pernah saya kasih contoh ini, waktu saya datang yang lalu di Denpasar, tapi saya coba ulangi supaya kita bisa merenungi lagi kembali. Kalau kita lagi berdiri di pinggir pantai, di pinggir pantai ini teman-teman lautnya bagus, warnanya lautnya lagi biru, ada pohon kelapa di situ, ada buah kelapanya, ada matahari, ada awan gitu kan. Ada bahtera, ada kapal di atas itu, pemandangan yang indah. Datang seseorang di sebelah kita, seorang pelukis, datang duduk bawa papan lukisnya 1 kali 1 meter. Lalu dia lukis persis seperti apa yang kita lihat. Sama juga dengan yang dia lihat, sama warna lautnya, pohonnya dilukis sama dia. Persis sama. Kira-kira kita nilai orang ini hebat atau enggak? Hah? Pasti kita akan mengatakan orang ini hebat. Bahkan lukisan yang mirip dengan aslinya harganya mahal, bisa miliaran harganya lukisan itu. Kadang-kadang kita beli hanya untuk dipajang di ruang tamu kita. Kita lupa teman-teman sekalian, pelukis ini hanya menciplak saja apa yang ada dengan sangat besar di depan mata kita ini. Tapi kita sudah kagum-kagum sama dia. Kita nggak kagum dengan yang dasarnya diciplak oleh dia. Bayangin dangkalnya pemikiran manusia. Dia beli miliaran lukisan itu dan dia tidak mau membayar di jalan Allah pencipta langit yang jelas-jelas depan mata ini. Depan matanya teman-teman sekalian. Dan lukisan manusia hanya bisa dipajang dan kenang. Kita kalau lagi duduk di rumah makan, kita lihat lukisan itu. Oh iya, ini dulu ya lukisan pada tahun sekian. Oh pelukisnya sekian di daerah ini. Cukup sebatas itu, nggak lebih daripada itu. Lukisannya Allah teman-teman sekalian. Buah kelapanya bisa dipetik, bisa dimakan. Air lautannya bisa dirasa,
bisa diambil hasilnya, panas terik mataharinya bisa terasa, bahtera yang ada di atasnya bisa dirasain. Bagaimana caranya kita tidak berpikir hal yang lebih besar dan kita berpikir hal yang kecil?